Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lanjut lagi ya bersama Harun Syarif Official ya. Di kesempatan hari ini ya, kita melanjutkan kisah cerita Wali Songo. Kali ini yaitu menceritakan tentang sesepuh Wali Songo ya. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka Sunan Ampel diangkat sebagai sesepuh Wali Songo, sebagai mufti atau pemimpin Islam setanah Jawa. Beberapa murid dan putra Sunan Ampel sendiri juga menjadi anggota Wali Songo. Mereka adalah Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kota atau Raden Patah, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Raden Patah atau Sunan Kota memang pernah menjadi anggota Wali Songo, menggantikan kedudukan salah seorang wali yang meninggal dunia. Dengan diangkatnya Sunan Ampel sebagai sesepuh, maka para wali lain tunduk patuh kepada kata-katanya, termasuk fatwa beliau dalam memutuskan peperangan dengan pihak Majapahit. Para wali yang lebih muda menginginkan agar tahta Majapahit direbut dalam tempo secepat-cepatnya, tetapi Sunan Ampel berpendapat bahwa masalah tahta Majapahit tidak perlu diserang secara langsung, karena kerajaan besar itu sesungguhnya sudah keropos dari dalam. Tak usah diserang oleh Demak Bintoro pun sebenarnya Majapahit akan segera runtuh. Para wali yang lebih muda menganggap Sunan Ampel terlalu lamban dalam memberikan nasihat kepada Raden Patah. "Mengapa Ramanda berpendapat demikian?" tanya Raden Patah yang terhitung menantunya sendiri. "Karena aku tidak ingin di kemudian hari ada orang menuduh Raja Demak Bintoro yang masih putra Raja Majapahit, Prabu Kertabumi, telah berlaku durhaka, yaitu berani menyerang ayahandanya sendiri," jawab Sunan Ampel dengan tenang. "Lalu apa yang harus saya lakukan?" "Kau harus sabar menunggu sembari menyusun kekuatan," ujar Sunan Ampel. "Tak lama lagi Majapahit akan runtuh dari dalam, diserang adipati lain. Pada saat itulah kau berhak merebut hak warismu selaku putra Prabu Kertabumi." "Majapahit diserang adipati lain, apakah saya tidak berkewajiban membelanya?" "Inilah ketentuan Tuhan," sahut Sunan Ampel. "Waktu kejadiannya masih dirahasiakan. Aku sendiri tidak tahu persis kapankah peristiwa itu akan berlangsung. Yang jelas, bukan kau adipati yang menyerang Majapahit itu." Sunan Ampel adalah penasihat politik Demak Bintoro sekaligus merangkap pemimpin Wali Songo atau mufti agama setanah Jawa, maka fatwanya dipatuhi semua orang. Kemudian Sunan Ampel tersebut memang terbukti. Di kemudian hari ternyata ada orang-orang pembenci Islam memutarbalikkan fakta sejarah. Mereka menuliskan bahwa Majapahit jatuh diserang oleh kerajaan Demak Bintoro yang rajanya adalah putra Raja Majapahit sendiri. Dengan demikian, Raden Patah dianggap sebagai anak durhaka. Ini dapat Anda lihat di dalam serat Darmo Gandul maupun sejarah yang ditulis sarjana Kristen pembenci Islam. Raden Patah dan para wali lainnya akhirnya tunduk patuh pada fatwa Sunan Ampel. Tibalah saatnya Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Sunan Kalijaga diangkat sebagai penasihat bagian politik sebagai mufti, pemimpin para wali, dan pemimpin agama setanah Jawa. Sesepuh yang selalu dimintai pertimbangannya. Setelah Sunan Giri diangkat menjadi mufti, sikapnya terhadap Majapahit sekarang berubah. Ia menyetujui usul dari Tuban untuk memberi fatwa kepada Raden Patah agar menyerang Majapahit. Mengapa Sunan Giri bersikap demikian?
karena pada tahun 1478 kerajaan Majapahit diserang oleh Prabu Ranawijaya atau Girindrawardhana dari Kadipaten Kediri atau Keling. Dengan demikian sudah tepatlah jika Sunan Giri menyetujui penyerangan Demak atas Majapahit, sebab pewaris sah tahta kerajaan Majapahit adalah Raden Patah selaku putra Raja Majapahit yang terakhir. Demak kemudian bersiap-siap menyusun kekuatan, namun belum lagi serangan dilancarkan, Prabu Ranawijaya keburu tewas diserang oleh Prabu Udara pada tahun 1489. Pada tahun 1512, Prabu Udara selaku Raja Majapahit merasa terancam kedudukannya karena melihat kedudukan Demak yang didukung oleh Giri Kedaton semakin kuat dan mapan. Prabu Udara khawatir jika terjadi peperangan akan menderita kekalahan, maka dia minta bekerja sama dan minta bantuan Portugis di Malaka. Padahal putra mahkota Demak yaitu Pati Unus pada tahun 1511 telah menyerang Portugis di Malaka. Sejarah telah mencatat bahwa Prabu Udara telah mengirim utusan ke Malaka untuk menemui Alfonso dan Albuquerque untuk menyerahkan hadiah berupa 20 genta gamelan, sepotong kain panjang bernama bairami tenunan kambayat, 13 batang lembing yang ujungnya berbesi, dan sebagainya. Maka tidak salah jika pada tahun 1517 Demak menyerang Prabu Udara yang merampas tahta Majapahit secara tidak sah. Dengan demikian jatuhlah Majapahit ke tangan Demak. Seandainya Demak tidak segera menyerang Majapahit, tentu bangsa Portugis akan menjajah tanah Jawa jauh lebih cepat daripada bangsa Belanda. Setelah Majapahit jatuh, pusaka kerajaan diboyong ke Demak Bintoro, termasuk mahkota rajanya. Raden Patah diangkat sebagai Raja Demak yang pertama. Sunan Ampel juga turut membantu mendirikan Masjid Agung Demak yang didirikan pada tahun 1477 Masehi. Salah satu di antara 4 tiang utama Masjid Demak hingga sekarang masih diberi nama sesuai dengan membuatnya, yaitu Sunan Ampel. Beliau pula yang pertama kali menciptakan huruf pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegon ini, beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya. Hingga sekarang huruf pegon tetap dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren. Selanjutnya, sikap Sunan Ampel terhadap adat istiadat lama sangat hati-hati. Hal ini didukung oleh Sunan Giri dan Sunan Derajat, seperti yang pernah tersebut dalam permusyawaratan para wali di Masjid Agung Demak. Pada waktu itu, Sunan Kalijaga mengusulkan agar adat istiadat Jawa seperti selamatan, bersaji, kesenian wayang, dan gamelan dimasuki rasa keislaman. Mendengar pendapat Sunan Kalijaga tersebut, bertanyalah Sunan Ampel, apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari bahwa adat istiadat dan upacara lama itu nanti dianggap sebagai ajaran yang berasal dari agama Islam. Jika hal ini dibiarkan, nantinya akan menjadi bid'ah. Dalam musyawarah itu, Sunan Kudus menjawab pertanyaan Sunan Ampel. Saya setuju dengan pendapat Sunan Kalijaga bahwa adat istiadat lama yang masih bisa diarahkan kepada agama tauhid, maka kita akan memberinya warna islami. Sedang adat dan kepercayaan lama yang jelas-jelas menjurus ke arah kemusyrikan, kita tinggal sama sekali. Sebagai misal gamelan dan wayang kulit, kita bisa memberinya warna Islam sesuai dengan selera masyarakat. Adapun tentang kekhawatiran Kanjeng Sunan Ampel, saya mempunyai keyakinan bahwa di belakang hari akan ada orang yang menyempurnakannya. Adanya dua pendapat yang seakan bertentangan tersebut sebenarnya mengandung hikmah. Pendapat Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus ada benarnya, yaitu agar agama Islam cepat diterima oleh orang Jawa. Dan ini terbukti dikarenakan dua wali tersebut pandai mengawinkan adat istiadat lama yang dapat ditolerir Islam. Maka penduduk Jawa banyak yang berbondong-bondong masuk agama Islam. Pada prinsipnya, mereka mau menerima Islam lebih dahulu
dan sedikit demi sedikit kemudian mereka akan diberi pengertian akan kebersihan tauhid dalam iman mereka. Sebaiknya adanya pendapat Sunan Ampel yang menginginkan Islam harus disiarkan dengan murni dan konsekuen juga mengandung hikmah kebenaran yang hakiki, sehingga membuat umat semakin berhati-hati menjalankan syariat agama secara benar dan bersih dari segala macam bid'ah. Inilah jasa Sunan Ampel yang sangat besar. Dengan peringatan inilah beliau telah menyelamatkan akidah umat agar tidak tergelincir ke lembah musyrik. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel. Sekian, terima kasih cerita dari kisah Sunan Ampel.